Kuasa hukum pakar telematika Rosurio JS, Abdul Ghafur Sangaji, menyebut ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, sama misteriusnya dengan Super Semar, yang dianggap sebagai instrumen utama pengalihan kekuasaan eksekutif dari Presiden RI pertama Insinyur Soekarno ke Panglima TNI Letnan Jenderal Letjen Soeharto yang selanjutnya menjabat sebagai Presiden RI kedua selama 32 tahun. Adapun Super Semar, singkatan dari Surat Perintah 11 Maret, adalah dokumen yang ditandatangani oleh Soekarno pada 11 Maret 1966. Dokumen itu berisi pemberian wewenang kepada Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu untuk memulihkan ketertiban akibat situasi politik yang tidak stabil setelah gerakan 30 September 1965, G30S, yang diduga didorong oleh Partai Komunis Indonesia, PKI. Abdul Ghafur juga menyebut nilai historis ijazah Jokowi sama seperti Super Semar karena kadar kemisteriusannya. Keabsahan ijazah Jokowi, kata dia, juga masih menjadi misteri. Hal ini disampaikan Abdul Ghafur saat menjadi tamu dalam podcast atau siniar yang diunggah di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Sabtu, 27 Desember 2025. Jadi, memang ijazah tersebut betul-betul adalah suatu dokumen yang saya pikir nilai historikalnya sama seperti Super Semar, tutur Abdul Ghafur. Super Semar itu kan cuma satu lembar kertas, yaitu perintah Presiden Soekarno kepada Soeharto untuk mengambil alih keamanan negara pada saat situasi kacau setelah peristiwa G30 SPKI dan kemudian sampai hari ini masih misterius. Saya kira sama seperti selembar kertas ijazah Pak Joko Widodo yang sampai hari ini saya pikir masih menjadi tanda tanya besar, asli atau palsu. Sebagai informasi, Super Semar masih menjadi perdebatan meski berdampak besar terhadap wajah dunia politik Indonesia, terutama karena menjadi penanda dimulainya Orde Baru yang dipimpin Soeharto selama lebih dari 3 dekade. Dalam sebuah artikel bertajuk Super Semar, Sejarah, Dampak, dan Kontroversi di Indonesia yang diterbitkan pada 11 Maret 2025 di laman Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, UNAIR, Pasca UNAIR ACID, salah satu kontroversi Super Semar adalah keberadaan naskah aslinya yang sampai kini tidak ditemukan, sehingga isi dan legalitasnya masih misterius. Merasa beruntung bisa melihat ijazah analog Jokowi. Abdul Ghafur juga mengungkap, pihak Rosurio JS terkejut karena akhirnya ijazah analog Jokowi dapat diperlihatkan oleh penyidik Polda Metro Jaya pada gelar perkara khusus GPK, Senin, 15 Desember 2025 lalu. Mulanya, Abdul mengungkap bahwa kubu Rosurio tidak terlalu terkejut sekaligus bisa bernafas lega saat ijazah Jokowi dibuka. Sebab, ijazah analog Jokowi yang ditunjukkan oleh penyidik sama seperti bentuk digitalnya yang pernah diunggah oleh kader Partai Solidaritas Indonesia, PASI, Dian Sandi Utama di media sosial X, dulu Twitter, pada Selasa, 1 April 2025. Scan dokumen ijazah yang diunggah Dian Sandi tersebutlah yang juga diteliti oleh Rosurio bersama pakar digital forensik Rismon Sianipar dan Dr. Tifozia Tiasuma. Detik-detik ijazah ditunjukkan kepada seluruh peserta gelar perkara khusus. Itu menurut saya momen yang paling kritis dan paling dinanti-nantikan terutama oleh para tersangka dan kuasa hukumnya, ucap Abdul Ghafur. Setidaknya untuk memastikan ijazah seorang Presiden RI yang pernah berkuasa selama 10 tahun yang dipersoalkan. Apakah itu adalah ijazah yang seperti diteliti oleh Mas Row atau enggak, yang sudah beredar di publik dalam beberapa bulan terakhir ini? Kami sempat khawatir juga jangan sampai ijazahnya yang ditunjukkan penyidik bukan itu yang diteliti, gitu loh. Kalau ijazahnya bukan itu, mohon maaf berarti Mas Row, Bang Rismon dan Dr. Tifa setidak-tidaknya sudah terpenuhi unsur deliknya. Tapi karena yang diperlihatkan itu adalah ijazah yang sama seperti yang pernah diunggah Dian Sandi, kemudian sudah beredar luas di media sosial dan pernah menjadi objek penelitiannya Mas Ruang Rism dan Dr. Tifa, sebetulnya bagi kami tidak ada sesuatu yang surprise. Namun, saat ijazah analog Jokowi ditunjukkan kala gelar perkara khusus, itulah yang mengejutkan. Bahkan, dengan berkelakar, Abdul Ghafur menyebut bahwa pihak Rosurio JS adalah orang-orang yang beruntung bisa melihat ijazah Jokowi. Beda dengan Super Semar yang hingga saat ini masih misterius dan belum ada yang melihat. Yang surprise itu hanyalah satu, yaitu ijazah analognya bisa diperlihatkan kepada kami, kata Abdul Ghafur. Kami yang ada dalam ruangan itu mungkin adalah warga negara Indonesia yang beruntungnya bisa melihat ijazah analog Pak Joko Widodo.
Seperti orang belum sampai hari ini belum pernah melihat teks super semar yang masih misterius itu ya. Jadi, kami beruntung bisa melihat ijazah analognya Pak Joko Widodo. Polemik tudingan ijazah palsu terhadap Jokowi sudah bergulir sejak 2022. Tetapi hingga kini ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu masih belum bersedia menunjukkan ijazah aslinya, terutama ijazah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM kepada publik. Dengan tudingan ijazah palsu ini, Jokowi memutuskan untuk membawanya ke ranah hukum, sehingga membuat Raul Suryo beserta 7 orang lainnya, termasuk pakar digital forensik Rismon Sianipar dan Dr. Tafazia Tiasuma, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya pada Jumat, 7 November 2025 lalu. Ada 8 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya pada Jumat, 7 November 2025 untuk kasus dugaan pencemaran nama baik fitnah dan dugaan penghasutan buntut tudingan ijazah palsu dalam laporan yang dilayangkan Jokowi pada 30 Mei 2025 silam serta laporan sejumlah relawan. Kedelapan tersangka tersebut dibagi menjadi 2 klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda, yakni klaster pertama dengan tersangka Egy Sujana, Kurnia Triroyani, M. Rizal Fadillah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis dijerat dengan pasal 310 KUHP mengenai pencemaran nama baik dan fitnah, pasal 311 KUHP tentang fitnah, pasal 160 KUHP mengenai menghasut dan atau pasal 27H Yungto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 Yungto pasal 45A ayat 2 UIT. Klaster kedua dengan tersangka Raul Suryo, Rismon Hasilolan Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma dijerat dengan pasal 310 KUHP mengenai pencemaran nama baik dan fitnah, pasal 311 KUHP tentang fitnah, serta pasal 32 ayat 1 Yungto pasal 48 ayat 1, pasal 35 Yungto pasal 51 ayat 1, pasal 27H Yungto pasal 45 ayat 4, pasal 28 ayat 2 Yungto pasal 45A ayat 2 UIT. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.